perkenalkan nama lengkap saya Jaya Pamakasentis, saya kelas 11C dari SMA KA Santo Fransiskus Xavier Suteng. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang ATHG. Jadi ATHG ini singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, berikut beberapa penyebab munculnya ATHG ini. Yang pertama, adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Ketidaksetujuan ini bisa memicu aksi unjuk rasa yang dapat memecah belah NKRI. Kedua, munculnya ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam masyarakat terhadap ketimpangan yang terjadi pada pembangunan dan ekonomi di tempat yang tertinggal. Yang ketiga, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan ras di Indonesia juga bisa menjadi penyebab munculnya ATHG jika tidak dikelola dengan baik. Oke, semua ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi nasional jika tidak ditangani dengan cepat. Jadi, penting bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ada contoh permasalahan dari ATHG ini dalam 2 tahun terakhir, yaitu heboh tipisnya stok beras hingga impor. Nah, masyarakat setempat ini dihebohkan dengan kabar bahwa stok beras tidak aman. Jadi Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyebutkan stok beras yang ada di Perum Bulog sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan bulanan. Nah, hal itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi Angkeromayu 4 DPR RI Rabu 16 November 2022. Nah, melihat stok beras di Perum Bulog per 13 November 2022 sebesar 651 ton, tentunya sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton, ucap Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi. Nah, Arief menambahkan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus dan pemerintahan perlu top up stok beras Bulog sampai dengan 1,2 juta ton hingga akhir tahun ini. Lalu pada 6 Desember 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan pemerintah telah menerbitkan izin impor beras 200.000 ton hingga akhir 2022. Nah, impor tersebut akan dilakukan oleh Bulog yang telah mendapatkan penguasaan melalui Rapat Koordinasi Terbatas atau Rakortas. Nah, sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan data impor beras sepanjang Januari-November 2022 yakni mencapai 326.045 ton. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan data impor beras sepanjang Januari hingga November 2022 yakni mencapai 326,45 ton. Jenis beras yang diimpor terbanyak ialah beras pecah atau broken rice. Nah, yang tadi merupakan permasalahannya. Berikut adapun solusinya untuk dari heboh tipisnya stok beras hingga impor biasa diatasi dengan beberapa solusi. Antara lain yang pertama itu peningkatan produksi domestik, yaitu mendorong petani untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri dengan memberikan inisiatif bantuan teknis dan pendampingan. Yang kedua, perbaikan infrastruktur, memperbaiki infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan transportasi untuk meningkatkan produktivitas dan pengurangan kerugian pasca panen. Nah, yang ketiga, diversifikasi pangan, yaitu mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan mengurangi tekanan terhadap stok beras. Yang keempat, kontrol harga, memantau dan mengatur harga beras agar tetap dijangkau bagi masyarakat sambil memberikan insentif bagi petani. Nah, yang kelima itu pengelolaan cadangan pangan, membangun cadangan pangan yang cukup untuk mengatasi kekurangan serta mengurangi kepanikan di pasar. Yang keenam, pengawasan dan penegakan hukum, yaitu memperketat pengawasan terhadap perdagangan beras ilegal dan menegakkan hukum bagi para pelaku ilegal tersebut. Yang ketujuh,
peningkatan efisien distribusi memperbaiki sistem distribusi beras dari petani ke konsumen untuk menghindari kerugian dalam rantai pasok. Nah, yang ke-8, kampanye pendidikan itu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengurangi pemborosan. Nah, penerapan kombinasi dari berbagai solusi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah tipisnya stok beras hingga impor serta menjaga kestabilan pasokan dalam pangan negeri. Nah, berikut saja penjelasan tentang permasalahan ATHG yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menonton.